Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama gua Rocky. Kali ini gua yang akan menemani kalian di Suara Juventus ini kali ini. Seperti biasa, gua tidak sendiri, ditemani oleh kuncennya dari Suara Juventus ini yang biasa Kuncen. mengisi narasumber ataupun menjadi hostnya dari Suara Juventus ini. Kita kenalan dulu karena mungkin ada sebagian para penonton dari channel Suara Juventus ini belum kenal nih ya kan. Kenalan dulu Bang ya kan. Ganteng banget pakai baju Juve nih. Halo teman-teman semuanya, gua Jeki seperti biasa menemani kalian setiap harinya. Waduh, nggak setiap hari juga sih. Setiap Ya, hari. pokoknya kita ngobrol Juventus bersama Jeki. Oke, baik. Baik, kali ini gua akan membahas beberapa berita terhangat mengenai Juventus ya kan. Karena kompetisi Serie A akan berakhir dan biasanya berita yang paling terhangat yaitu bursa transfer atau mercato ya kan. Iya, Ada iya, iya, iya. beberapa eh, incaran dari manajemen Juventus perihal pemain-pemain yang akan kemungkinan akan direkrut oleh Juventus. Hal ini berdampak efek domino terhadap eh, akhirnya Thiago Motta bergabung menjadi eh, kepala pelatih dari Juventus yang kemarin sudah diinformasikan oleh beberapa jurnalis Italia di sana, baik itu di Marzio, terusnya si Romano, itu udah here we go ya kan. Jadi pelatihnya kalau kata Bang Jeki menyambut football yang atraktif ya. Hmm. Iya, iya, iya. Oke, Yang nggak ngantuk lah, mudah-mudahan. nggak nggak ngantuk ya, nggak kayak Allegri kemarin ya dengan pragmatisnya ya kan. Yoi. Baik, gue telah mengumpulkan beberapa sumber untuk berita kali ini, di mana Juventus itu mengincar nih beberapa pemain yang sekiranya akan cocok masuk dalam skemanya Thiago Motta pada musim depan. Ada beberapa pemain yang diisukan akan masuk line up-nya incaran dari Giuntoli. Yang pertama adalah kiper di Gregorio, ya kan? Ini kiper dari Monza yang baru kepilih menjadi kiper terbaik musim ini, ya kan? Dari AC Monza dengan nilai kurang lebih 15 juta euro dan ada Calafiori yang kemarin ngebobolin Juventus sebanyak 2 gol ya kan Iya, iya. Lagi hot prospect dari nih Calafiori. Bologna. Calafiori ini termasuk favoritnya Thiago Motta jika dia bergabung. Calafiori ini ingin ikut, maksudnya ingin direkrut juga nih dari Thiago Motta. Lo ikut gua ya kan, bagus nih ya kan prospeknya. Nilainya ya lumayan juga karena eh, pemain ini cukup menanjak pada musim ini. Ya kisaran 25 juta lah ya kan. Hmm. Ederson ya kan. Ederson juga ini menarik juga dari manajemen Juventus. Ya range-nya 30 sampai 40. Nah, ini nih yang paling menarik itu dari Atalanta Kobe Mainers yang sudah menjadi incarannya Giuntoli beberapa musim ke belakang karena cocok katanya dengan skemanya football attacking dari Thiago Motta. Terus Berestianini ya nggak terlalu mungkin nggak terlalu familiar ya Hmm. dari Versionone. Samardzic nih ya kan. Samardzic ini kemungkinan kalau misalkan Udinese terdegradasi ada potongan harga nih ya kan. Cuci gudang ya kan. Samardzic ini juga menjadi incaran Juventus pada musim lalu cuma emang belum terrealisasikan. Kemungkinan kalau misalkan emang ya kita nggak mendoakan Udinese ini ya degradasi tapi kalau misalkan dia degradasi ya ada potongan harga ya kan. Hmm. Terus Iya, ada iya, iya. Kolpani dan terakhir Zirkzee itu yang pemain penyerang dari Bolonya itu ya. Yang ini dari eh, lumayan cukup golnya untuk musim kali ini. Nah, menurut Bang Jack ini kebutuhannya kan dari tim ini kurang lebih cukup besar nih ya kan. Kisaran di kalau dikalkulasikan semua pemain ini sekitar 225 juta euro. Dan masalahnya adalah Juventus itu cuma punya budget kisaran 40 sampai 50 juta euro. Iya, iya, Ini iya, iya. minus nih 175 juta euro. Nah, menurut Bang Jack ini apakah ini suatu menjadi kebutuhan? Apakah emang harus kenyataannya emang kita harus terima nih ya kan Juventus belum mampu nih buat membeli semua pemain-pemain yang diincar Reginto nih. Gimana menurut Bang Jack? Oke, thank you Rock. Kan menurut berita kan ini adalah yang sudah disetujuin sama Mota bahwa Mota mensetujuin ada pergerakan transfer dari Juventus sebanyak 8 pemain ini. Banyak sekali memang. Mengingat Juventus ingin penyegaran, Juventus ingin berubah cara bermainnya, jadi sangat wajar butuh banyak pemain. Cuman kalau langsung ke pertanyaannya adalah ini kan masalahnya lagi-lagi budget ya.
apakah budgetnya itu mencukupi nggak sih untuk merekrut keseluruhan pemain ini? Ya nggak cukup karena memang Juventus sudah tadi lo sebutkan hanya eh, apa sudah membudgetkan ya sekitar 40-50 juta euro. Jadi nggak mungkin untuk ke semua pemain. Latar belakang ini kan yang paling penting adalah dari 8 pemain ini, bagaimana pemain ini lebih banyak pemain tengah sebenarnya kalau diperhatikan. Lebih Hmm, banyak pemain tengah. Kalau diperhatikan posisi-posisinya lebih banyak pemain tengah. Ada Kolipali, ada ya. Samardzic, ada Brescian ini aja Top yang kita manners ya. Iya. kita baru dengar namanya aja hari ini muncul juga itu pemain tengah juga sama Kolipali terus Zigze kan enggak ya. Zigze itu pemain depan, Calafiori pemain belakang. Top manners ya. Ya, Kopenas tentu. Terus di Gregorio, kiper. Tapi mayoritas ini adalah pemain tengah. Kalau gue lihat, kita ngomongin pemain tengah dulu ya. Kalau gue lihat pemain tengah ini lebih ke plan 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 A-nya Kopenas nih. Kalau nggak dapet lu ke Samardzic atau Kolipali. Kalau nggak dapet lagi, mungkin ke bawah lagi. Jadi gua Hmm. nggak terlalu melihat bahwa 8 pemain ini bisa di-grab semuanya ya, bisa diambil semuanya. Pasti cuma hanya 4 pemain, 5 pemain, 3 pemain yang mungkin bisa di-grab dengan kondisi keuangan Juventus saat ini. Kalau misalkan budget 50 juta, mungkin yang akan didahulukan adalah Di Gerigio karena dia udah sedikit lagi mau mau deal kan berita terakhir dan Iya, Perin juga betul. mau cabut dan mempersiapkan juga Tech mau cabut juga. Kedua mungkin Calafiori. Nah, berarti kan PR-nya adalah mendatangkan pemain tengah. Otomatis pemain tengahnya budgetnya nggak ada nih, karena udah dihabisin buat Calafiori dan Di Gregorio. Nah, pemain tengah ini mau nggak mau lu harus jual pemain dulu nih. Beberapa pemain yang mungkin yang sudah ada peminatnya kayak Bremer sudah ada peminatnya. Tapi berita terakhir juga katanya Bremer jangan sampai dijual. Nah, jadi Iya. pusing nih Giuntoli mau jual siapa. Sedangkan harga yang paling tinggi adalah Bremer. Dan jadi seperti pertanyaan lo tadi di awal, bagaimana dengan kondisi budget dan eh, kemampuan dari Juventus? Ya, gue pikir nggak mampu untuk mendatangkan semuanya. Tapi memungkinkan kalau, nah ini Hmm. kalaunya nih, kalau banyak pemain-pemain celengan dari next gen kita jual-jualin, Ealing Junior, Huijsen, Sole, yang main di mana Oh, lagi tuh? Enzo apa Barehenea. Barrenetsia. Terus Ya. ada Falcundo di Sampdoria, ada Huijsen. Nah, kalau itu dijual-jualin, sebenarnya bisa untuk memasok keuangan Mercatonya Juventus. Cuman kan masalahnya, apa iya mau jualin itu semua next gen demi ke 8 pemain ini? Kan gitu, kan harusnya nggak gitu ya. Jadi mungkin harusnya yang dijual itu adalah pemain-pemain yang memang sudah masanya harusnya sudah berakhir di Juventus seperti McKennie, seperti Kostic, seperti siapa lagi Iya. misalkan Ken, Desemiro, Ken, Ken. Kean. Jadi mendingan pemain-pemain seperti itu sih sebenarnya. Karena udah cukup lama juga di Juventus ya harusnya mereka yang kita uangkan untuk bisa mengganti budget ke 8 pemain ini. Gitu, Rob. Oh, jadi ya harus jual dulu baru beli gitu ya. Nggak kayak Mm-mm. Madrid langsung jebret gitu ya, ya kan? Ya karena kalau kalaupun nggak dijual dulu kan sebenarnya yang cabut ini kan yang paling paling harus urgent itu kan yang free transfer musim ini kan Sandro sama Rabiot. Nah, Iya. Sandro sama Rabiot ini kan Sandro bek kanan atau bek sayap, Rabiot main tengah. Cuman yang kita datangkan dahulu adalah kiper dan bek. Jadi ya sebenarnya agak berlawanan ya dengan yang free transfer, dengan yang cabut abis kontrak sama yang mau didatengin segera mungkin. Gitu Tapi sih. kalau menurut lo Jack, kira-kira favorit lo siapa tuh dari lapangan kayak gitu yang paling lo suka tuh harus masuk dengan skemanya Thiago Motta kira-kira siapa? Ya jelas ya kalau gua lebih memilih Koop Meiners ya karena harganya di situ menunjukkan memang harga pemain bintang. Sudah di 60 level juta ya. ya udah menjuarai Liga Eropa, main bertahun-tahun di Serie A. Ya terus dia juga jumlah golnya sangat produktif. Hampir setiap musim dia selalu golin yang cukup gitu loh, bahkan 2 digit gitu di atas 10 gol. Jadi menurut gua nggak ada alasan untuk nggak dapetin Cobb Manners. Cuman kan menjadi kendala ketika harganya ini harga pemain bintang juga akhirnya kan. Sekitar 60 jutaan Hmm. gitu. Bahkan mungkin mau di-up lagi sama Atlanta. Jadi gue sangat memprioritaskan sekali adalah Cobb Manners. Karena nanti dia kan akan menggantikan dari si
Kalau Rabiot. Locatelli sih Rabiot. Sedangkan Juventus digendong sama Rabiot. Suka nggak suka ya, selama ini yang sering golin dari lini kedua, dari lini tengah Juventus hanyalah Rabiot. Wenger ini Iya. minim golnya. Siapa? Miretti kena tiang mulu. Siapa? Fagioli nggak main gitu kan. Ini nggak ada musim ini bener-bener ya Allegri hanya bergantung sama Rabiot. Locatelli semusim itu cuma 1 gol lawan Milan. Jadi emang minim sekali yang golin. Nah terus ketika orang yang sering golin bersama Juventus lini kedua ini cabut, terus penggantinya bukan yang sepadan dengan Rabiot, ya itu sangat keteteran harusnya Juventus. Ya itu mungkin pinternya Mota nanti suatu saat kalau nanti udah megang tuh Juventus. Kalau katanya dengar-dengar Rabiot nggak boleh dijual juga nih kayak gitu kan. Nah itu gimana tuh? Berarti komentar nggak jadi ya? Iya, masalahnya kan juga Juventus kan harus ini ya, harus apa namanya lagi serunya untuk menghemat pengeluaran supaya gajinya turun. Nah, apakah itu jadi satu motivasi Juventus nggak kalau memperpanjang Rabiot? Siap nggak dengan gaji yang stay atau malah 10 juta gajinya ya naik? naik. Iya, dan itu kan malah melawan motivasinya Juventus sendiri yang ingin hemat. Nah, tapi kalau dia datengin Koopmeiners, gajinya kan nggak perlu setara Rabiot, lebih murah. Nah, itu kan justru justru kalau datengin Koopmeiners itu selaras dengan motivasi Juventus saat ini yang ingin hemat, gitu. Hmm. Tapi kalau misalkan tetap dengan Rabiot, gua nggak ada masalah juga. Cuman bagaimana motivasi Juventus yang ingin menghemat anggaran kan gitu. Berarti kita tunggu aja ya. Paling terdekat ini kalau here we go paling di Gregorio ini karena di Marzio udah bilang katanya udah almost done ya kan. Jadi dikit lagi. Berarti komposisi kiper ada salah satu antara Sesni atau Perin ini yang cabut ya kan. Malah daftar kiper dulu. Ini emang ajaib sih Juventus Ya, ya kan bukan yang makanya gue bilang yang free transfer kan sebenarnya Rabiot sama Sandro. Harusnya kan posisi ini dulu nih. Tapi yang iya. dikejar-kejar malah kiper dulu kan. Gitu. Emang akal lain Juventus nih Padahal Perin sama Tek belum habis musim ini ininya apa namanya kontraknya. kontrak. Mm-mm. Oh, Tapi gue rasa oke mungkin baik kalau Perinnya gitu. ya udah deal sama siapa mungkin di belakang sudah informasinya Perin udah menemukan klub mungkin kenapa jadinya di Gregorio disegerakan. Gue rasa mungkin Perin sudah menemukan klub kali di belakang gitu. Oke, baik kalau gitu. Baik, kita langsung saja ke materi selanjutnya karena kita ngobrolnya nggak banyak-banyak nih ya kan. Materi selanjutnya adalah belum lama ini tim nasional Italia mengumumkan skuadnya Mas untuk persiapan Euro 2024 di Jerman. Beberapa pemain Juventus sudah terpilih menjadi pilihannya Spalletti. Tapi ini ada yang disayangkan yaitu Manuel Locatelli tidak masuk dalam skuadnya Italia. Malah Fagioli yang baru selesai skorsing judi online langsung masuk nih ya kan. Ya ya Nah, ya. lucunya Locatelli langsung memasang status di Instagramnya dengan background black itu mungkin menandakan dia sedih ya kan. Iya Ini iya. agak lucu nih ya kan. Baper ke bawah perasaan nih. Menurut Iya. Bang Jeki gimana nih dengan adanya tidak dipanggilnya Locatelli masuk ke timnas? Nah, ya aneh aja kayak gitu kan. Locatelli yang sering berkontribusi di Juventus dalam satu musim ini malah Fagioli yang karena skorsing judi online malah langsung dipanggil nih. Apakah ada udang di balik bakwan ya kan. Ini si Spalletti Iya mengganti iya iya. Iya. Locatelli dengan Fagioli. Gimana menurut Bang Jeki? Ada pendapatnya lain? Azuri kan memang masih belum deal ya sebenarnya belum resmi betul bahwa mengumumkan beberapa pemain yang akan dibawa ke Jerman. Katanya dari 30 pemain itu nanti akan berkurang lagi menjadi 27 pemain. Cuman kan kita ngomongin di sini adalah pemain Juventus ya, yaitu Locatelli. Ya, Ya ini mengagetkan untuk semua penggemar Juventus ya. Juventus ini mengagetkan karena Locatelli termasuk rutin dipanggil sama Azzurri. Apalagi Juventus
merekrut Locatelli karena Locatelli bagus di Azzurri, kan agak lucu ketika dia nggak masuk Azzurri malah di Juventus. Iya kan, lu main di Sassuolo masuk Azzurri, main di Juventus malah lu nggak masuk Azzurri, agak lucu sebenarnya. Ini kenapa gua masuk klub besar malah nggak ke timnas, ke Sassuolo gua malah di timnas, agak lucu ya. Cuman ya Iya. balik lagi sih, mungkin yang kita nyambungin ke Spalletti, mungkin yang diharapkan sama Spalletti adalah Locatelli seperti layaknya eh, apa peran yang dulunya itu sebelum masuk Juventus, yaitu gelandang box to box atau gelandang serang yang mampu menciptakan gol, yang mampu menciptakan peluang-peluang. Dan apa yang terjadi di 3 musim ini, Locatelli sendiri kita tahu dia ada di posisi seorang regista, yaitu ada posisi di atas back. Mungkin Spalletti akhirnya melihat ini bukan kualitasnya dia di situ gitu. Dan ketika itu dimasukin ke gelandang serang, produktivitas dari Locatelli akhirnya nggak bisa dibawa juga gitu. Nggak dilihat sama Spalletti bahwa Locatelli sebagai seorang gelandang serang atau gelandang center midfielder yang ada di tengah yang beroperasional seperti itu. Dia lebih lebih kepada peran seorang pemain tengah yang dia di depan back. Dan Spalletti gua rasa dia nggak melihat dia punya posisi natural seperti itu dan akhirnya memilih Fagioli yang sebenarnya posisinya natural di sana, bisa main di Hmm. sana, punya punya kemampuan yang layak ada di sana. Cuman gua nggak yakin sih apakah Fagioli nanti akan kebawa ke Jerman karena kan nanti akan ada seleksi juga. Karena ini Hmm. menjadi tidak fair ketika Fagiolinya nggak pernah main, Rock, masalahnya. Gua kalau dia Iya. main Lah. udah berbulan-bulan, katakanlah 3 bulan terakhir main dia masuk timnas itu lebih fair ya. Ini akan jadi nggak lebih fair ketika lu nggak pernah main. Walaupun pas main-main kemarin impact-nya bagus, cuman ya tetap nggak fair lah bahwa lu menggagalkan seseorang yang udah main musim penuh demi satu orang yang punya posisi lebih baik gitu kan, kayaknya nggak fair. Harusnya timnas itu kan orang yang sudah di klub itu udah berjuang habis-habisan, hadiahnya dia masuk timnas kan harusnya gitu. Tapi gua nggak tahu lah Fagioli apakah bisa masuk ke Jerman karena itu kan akan di dicoret-coret lagi sama Spalletti. Karena untuk registanya sendiri kan Iya. mereka udah ada Jorginho sebenarnya. Iya. Gitu sih, Rob. Saingannya juga banyak ya yang di Mm-mm. tengah ya. Mm. Karena kan ini juga masih seleksi awal ya sebelum Iya, jadi kalau kalau Locatelli mau benar-benar kesel, mendingan kesel sama Allegri. kenapa gua nggak dimasukin jadi posisi gelandang serang gitu ya. Iya, gitu kan. Makanya pertanyaan gue tadi gitu. Gue main di Sassuolo masuk timnas, pas gue main di Juventus malah kagak masuk timnas. Agak lucu emang. Giliran gua klub besar nggak masuk. Gitu. Oke lah, baik kalau gitu mungkin kita nggak banyak-banyak karena ngobrolnya hanya beberapa highlight materi saja yang terupdate dari Juventus. Kita tunggu nih mengenai perkembangan lagi bursa transfer kali ini karena match masih tinggal sisa satu lagi melawan Monza pada hari Minggu besok. Maaf, hari Sabtu ya kalau nggak Sabtu, salah. Sabtu, Sabtu jam 11 ya. Sabtu. Nah, mudah-mudahan kedepannya akan terrealisasi pemain-pemain yang diinginkan oleh minimal ya kan dari Giuntoli sama Thiago Motta ini untuk mengarungi musim depan karena nggak nanggung-nanggung nih langsung main di 5 kompetisi berbeda ya kan butuh kedalaman skuad yang cukup baik karena rentan cedera nih kan apalagi Thiago Motta ini diuji nih mentalnya nih karena biasa main 1 kompetisi sekarang main 5 kompetisi beneran dia wonderkid atau emang cuma bagus cuma 1 musim doang ya kita nggak tahu ya kan Iya, kan betul. itu ke depannya masih kita lihat. Oke, baik. Jangan lupa juga terima kasih juga Bang Jeki atas waktunya Oke. untuk mengisi narasumber kali ini. Jangan lupa juga pada kawan-kawan untuk di subscribe nih untuk channel Suara Juvent ini dan juga di-share kepada kawan-kawan bahwa ada channel yang bisa bersuara dan beropini mengenai Juventus dengan santai seperti ini ya kan. Kalian ingin join di membership kami kita juga punya nih program membership untuk Suara Juventus ini karena akan mendapatkan berita-berita eksklusif mengenai Juventus. Jangan lupa juga tulis di kolom komentar baik itu saran maupun kritik karena dengan begitu channel kami bisa membangun yang lebih baik ke depannya. Akhir kata dari gue terima kasih.
Vino alla fine, Forza Forza Juve. Juve. Oke.